Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6B yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Semoga kalian tetap semangat meski sampai saat ini kita harus belajar di rumah. Ibu harapkan semuanya bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan baik, dengan benar, dan tugasnya dikerjakan. Ya, Ibu Silpi akan membahas tentang kalimat efektif dan kata baku dan kata tidak baku. Mudah-mudahan kalian bisa memahami anak-anakku kelas 6B yang akan Ibu terangkan ya. Nah, waktu itu kita sudah pernah membahas ya, waktu ketika video call secara langsung kalian disuruh membuat kalimat efektif. Alhamdulillah semuanya sudah bisa, dan yang masih belum bisa Ibu minta ketika itu memperbaiki. Alhamdulillah semuanya sudah konfirmasi via WA ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang kalimat efektif dan kosakata baku ya. Ibu akan terangkan dulu, akan mengulang tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan ya. Lalu di sini ada aturannya ya, aturan dari kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, di sini ada kesepadanan struktur. Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap. Ya, ini ada subjek dan predikat. Tentu kalian sudah belajar ya waktu kalian di kelas 4 atau kelas 5, bahkan kelas 3 juga sudah belajar. Ibu harapkan kalian tidak lupa ya, tentu saja kalian pasti tahu apa itu subjek dan apa itu predikat ya. Yang B, jangan taruh kata depan di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini tidak efektif karena udah ada bagi, ada semua. Nah, yang betul itu semua peserta diharapkan hadir tepat waktu ya. Nah, waktu kemarin ketika video call juga masih ada ya yang subjeknya double-double ya. Nah, yang C, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat ya. Nah, contoh, dia yang pergi meninggalkan saya tidak efektif, harusnya dia pergi meninggalkan saya ya. Nah, predikat itu kan kata kerja ya, subjek itu di sini subjeknya dia ya. Yang D, tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini subjeknya ganda. Yang benar adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu efektifnya ya. Nah, silahkan kalian bisa buka di buku paket, ada halaman 101 dan 102. Di sini ada pengertian kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan. Jadi, kosakata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nih ada contohnya nih.
Ciri-ciri tidak dipengaruhi bahasa daerah. Ciri-cirinya ya. Contoh kosakata bakunya saya bertemu. Contoh kosakata tidak bakunya gue ketemu ya. Biasanya tuh di chatting-chatting kan bahasanya kosakatanya tidak baku ya. Lalu ada tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, jadi ciri-cirinya tuh tidak dipengaruhi bahasa asing, ragam percakapan, pemakaian imbuhan, tidak rancu ya. Nah, di sini ada tidak dipengaruhi bahasa asing. Kesempatan lain, kantor tempat, lain kesempatan, kantor di mana. Ya, ragam percakapan dengan, sama, memberi, kasih. Nah, ini ada ya pemakaian imbuhan. Ayah bekerja keras. Ayah kerja keras. Ia menendang bola. Ia tendang bola ya. Tidak rancu, berkali-kali, berulang kali. Kata jamak. Para tamu, di sini para tamu-tamu. Hadirin, para hadirin. Sesuai dengan KBBI nih, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saraf itu syaraf. Sah, syah. Berarti yang betulnya itu penulisannya ini ya. Sentosa, sentausa, hak asasi, hak azazi. Nah, itu yang ada di halaman 102. Nah, ini ada contoh-contoh kata baku dan kata tidak baku. Ada abjad, tidak bakunya abjad. Advokat. Nih ada afdal ya. Bukan nama orang di sini tapi ya. Ada aktif, aktivitas, ambeien, Al-Quran. Nah, ini masih ada ya sampai halaman 10. Nah, yang sering ditemukan apotek, apotik ya. Nah, jadi yang harus yang sesuai dengan KBBI itu kosakata baku ya. Nah, di sini ada tugas ya. Ibu harapkan semuanya mengerjakan. Jangan nunggu Bu Silpi yang nagih ke anak-anak kelas 6B. Ya, kalian sudah besar, sudah kelas 6, sudah harus mandiri, tidak harus ditagih-tagih tugasnya ya. Halaman 89, silahkan dibaca percakapannya lalu diisi isiannya yang ayo jawab. Lalu halaman 102 yang barusan ya, kosakata baku. Nah, di sini ada yang ayo berlatih. Coba perhatikan kalimat berikut ini, apakah menggunakan kosakata baku atau tidak. Jika tidak, perbaikilah. Jadi kalau yang kalimatnya yang ada kosakata tidak bakunya diperbaiki saja ya. Tidak usah ditulis lagi kalimatnya, tapi cukup ditulis aja di atas katanya apa ya. Contoh nih ya, contoh nomor 1. Ibu sedang pergi ke apotik untuk membeli obat. Nah, ini harusnya apa? Yang salah yang mana? Dicoret katanya, ditulis katanya di atasnya saja di buku paket ya, tidak usah ditulis kalimatnya ya. Bu Silpi memberikan tugas tidak yang berat-berat ya, supaya kalian mudah mengerjakannya ya. Nah, lalu ada tugas evaluasi bahasa Indonesianya saja ya. Itu pun PG-nya saja. Evaluasi 1, 2, dan 3 ya. Lalu nanti kalian kirim ke link seperti biasa. Yang halaman 89 dan halaman 102 silahkan kalian foto. Lalu yang evaluasi isi dulu di buku paket. Lalu nanti dipindahkan ke Google Form. Sama semuanya di Google Form ya. Nah, nanti linknya ibu share ya. Alhamdulillahirabbil alamin, materi kalimat efektif atau kosakata tidak baku dan kosakata baku telah selesai ya. Ibu harapkan anak-anakku kelas 6B
yang telah belajar bahasa Indonesia dengan Bu Silpi. Semoga mengerti dan paham ya. Jika tidak ada yang mengerti atau kurang jelas, baik tugas atau penjelasan, bisa WA Ibu ya. Sekali lagi Bu Silpi ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.